sekarang sudah mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menggratiskan atau mendiskon beberapa tarif listrik untuk pelanggan yang tidak mampu juga tidak akan terganggu ya Pak, meskipun kinerja keuangan yang mengalami penurunan yang cukup dalam, kalau itu sudah ada alokasi anggarannya sendiri kan Pak, berarti kan realisasinya sampai saat ini sudah sejauh Kita pada mana bulan Pak? April aja 1,2 triliun Mbak sudah dikeluarkan. Semua totalnya kan 6,6 ya Pak ya sampai akhir tahun karena diharapkan kalau nggak salah kita tinggal menunggu instruksi Presiden untuk memperpanjang daripada ini. Sekali lagi ini adalah bantuan pemerintah, jangan lupa Mbak ya, bukan PLN Mbak. Ya. Ya, ini adalah kompensasi pemerintahan Pak Jokowi kepada masyarakat. Tapi karena listriknya pakai PLN kan melalui PLN jadi pembayarannya. Sebenarnya itu adalah masyarakat yang menikmati. Tapi masyarakat itu dalam bentuk bukan BLT-nya tapi dalam bentuk PLN dikompensasikan pembayaran gratis rekening listriknya kan gitu, Mbak. Jadi Kalau tidak dari ada PLN-nya sendiri ada Pak mungkin kebijakan-kebijakan khusus gitu untuk meringankan pelanggan yang tidak termasuk target untuk tadi mendapatkan bantuan dari pemerintah? Begini Mbak, kita ini kan perusahaan nasional ya Mbak, yang sangat vital sekali menurut saya. Dan kita harus memastikan perusahaan ini bisa berlangsung dan melakukan operasionalnya sehingga dapat melayani masyarakat. Jadi kalau misalnya kita memberikan relief beberapa bagian Mbak, katakanlah misalnya kita memberikan kompensasi yang berlebihan, kemampuan keuangan kita kan tidak mencukupi. Seperti saya bilang tadi Mbak, biaya pokok penyediaan kita saja untuk kita membakar 1 kWh itu lebih tinggi daripada kalau kita harga rata-rata penjualan kita kepada masyarakat. Nah, selisih inilah yang ditampung oleh pemerintah dalam bentuk subsidi atau kompensasi. Jadi kalau sekarang kita memberikan lagi ada tambahan, tentu saja tekanan terhadap keuangan PLN tambah lagi, dan itu harus kita mintakan kepada pemerintah untuk menggantikan. Jadi di dalam untuk menambah daripada misalnya ada relief ataukah ada stimulus-stimulus lain, tetap harus mengikuti stimulusnya dari pemerintah. Karena kita tidak bisa bergerak sendiri, karena harus dibantu oleh stimulus pemerintah. Kalau nggak ada itu bisa kolaps kita Mbak. Kalau kolaps PLN kan bisa berbahaya kepada keamanan bangsa dan negara ini kan Mbak. Rumah kosong atau misalnya tadi kayak pabrikan rumahan gitu tapi keadaannya kosong. Mungkin juga terjadi seperti itu, mungkin kayak tadi Bapak bilang mungkin ada kerusakan alatnya juga di sana. Ada Bisa ini nggak jadi. sih Pak? Ada duanya Mbak. Ada beberapa komplain nggak yang langsung masuk ke PLN juga bilang sebenarnya rumah saya tuh kosong kok, tapi kenapa tagihan listriknya malah meningkatnya 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu, ada ceritanya gitu Pak? Nah kalau rumah kosong memang Mbak, kan kita tadi memakai 3 bulan rata-rata kan Mbak. Dari Desember, Januari, Februari kan Mbak ya. Mungkin rumah kosongnya itu ada yang kita kadang rumahnya kosong itu mulai Januari atau Februari. Artinya kan dia masih ada make Pak. Dan ini menjadi acuan untuk kita, karena kita PSBB tadi tidak bisa membaca, jadi rata-rata 3 bulan. Nah ada selisih karena dia rumah kosong jadi selisihnya lebih. Tapi pada waktu kita konfirmkan kita lebih pada itu kan kita lihat, oh ada kelebihan. Nah bisa mereka mengklaim bahwa ini kelebihan dan kita kembalikan. Tidak apa-apa kita lakukan. Jadi kira-kira begitu ada juga. Atau rumahnya yang kosong terus Mbak, tapi terkunci. Nah ini Mbak. Kunci, kadang-kadang kita tidak bisa masuk ke dalam karena itu. Dan sudah kita beri biasanya kan ada secari kertas Mbak untuk pembacat meter kita untuk menyatakan bahwa Anda rumah ini tidak bisa dicatat meter, mohon maaf, kami mohon kesediaan untuk memberikan info data kepada nomor sekian. Ada satu pertanyaan lagi Pak dari Denny Saifullah. Saya isi token 200.000 biasa kepakai 12 hari, sekarang cuma kepakai 5 hari, padahal pemakaian tetap sama kayak kemarin-kemarin. Kenapa kira-kira itu Pak? Itu ada kenaikan atau apaan gitu nggak sih Pak di token nggak? Apa penjelasan dari Pak? Jadi sekali lagi kalau tarif tidak ada naik sejak tahun 2017. Sama sekali. Sama sekali nggak naik. Jadi ada 2 pemakaian naik. Ada 2 juga pemakaian yang naik. Bisa saja adalah memang kita rasakan makanya sama, tetapi jangka waktu pemakaian polanya berbeda. Contohnya misalnya, dulu start stop dengan nyala terus. Yang mana lebih banyak Pak pemakaian? Ternyata start stop. Karena pada waktu kita start stop itu mengkonsumsi energi lebih besar. Dibandingkan kita nyala terus dulu, misalnya kulkas ya, kulkas dimatikan atau katakanlah pemanas air yang sering digunakan atau terus menerus. Nah itu akan berbeda, itu pola pemakaian bisa jadi. Contohnya mobil itu lebih boros kalau kita makainya stop berhenti, kemudian start lagi berhenti, itu pasti boros mobilnya Mbak. Itulah kalau di Jakarta itu pakai mobilnya pasti satu berapa, karena banyak
macetnya kan banyak lebih boros kan Pak. Itu juga kan. Nah yang kedua adalah tadi pola ya Mbak ya. Tadi ada dua, bisa saja ada peralatannya rusak. Nah ini kemarin juga kita bertemu dengan suatu pelanggan yang kebetulan pelanggan melapor ke kita datang. Ternyata AC-nya Mbak, AC-nya itu freonnya habis atau gimana ya. Sehingga pada waktu cuaca panas kan dia harus mengkonsumsi energi yang lebih banyak lagi untuk bisa mengcover panas tadi Mbak, karena dia freonnya kan sudah habis. Jadi itu juga kok nggak dingin-dingin, dia turunkan sampai suhunya itu. Nah energi yang dipakai itu bisa juga. Sama seperti kasusnya di di Malang tadi, Pak. Alat peralatan kita. Jadi betul-betul harus kita pakai. Yang kedua, mungkin ada kebocoran instalasi. Sekali lagi kayak pipa juga kan. Listrik ini kayak pipa, Pak. Pipa air itu dibungkus dengan isolasinya, airnya mengalir melalui kabel kita, di dalam itu ada wire-nya dibungkus oleh isolatif, nama isolation, namanya itu kayak itu airnya mengalir. Mungkin isolasinya tuh putus atau gimana karena terlalu lama atau dimakan tikus. Nah itu juga harus perhatian karena itu bisa menyebabkan kebakaran loh Mbak kalau seandainya dibiarkan terlalu lama. Ini termasuk ada inovasi-inovasi atau terobosan lain nggak sih Pak mungkin yang telah disiapkan oleh PLN sambil tadi Bapak sudah mengatakan akan menjaga agar sambungan atau layanan terhadap masyarakat juga tetap terjaga? Memang kita harus sekarang berpatokan kepada IT base ya Mbak ya. Sekarang kan harus IT base, kemudian inovasi kita ditujukan IT base. Sebenarnya PLN dulu sudah menggunakan IT dari bagaimana mengalurkan transfer data dan sebagainya, bekerja dari satu tempat sampai meeting jarak jauh, kita udah biasa Vicon juga Mbak. Tetapi pada era ini kan lebih lagi Mbak, tidak hanya per kantor saja tapi di rumah karena sebagian. Jadi inovasi kita terapkan bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa dan tidak meninggalkan produktivitas daripada pelanggan sendiri. Nah, pegawai kita sendiri. Contohnya kita sudah mengembangkan bagaimana work from home itu bisa kita deteksi untuk kehadirannya apa saja yang telah dikirakan, itu yang lebih banyak lagi dengan IT tentu saja kita menciptakan PLN Daily dan sebagainya. Kemudian di dalam kita juga melakukan untuk transferring data atau pengolahan data kita perluas lagi sehingga dari home pun kita bisa melakukan kegiatan. Tentu saja untuk pengamanan security-nya kita lebih tingkatkan lagi gitu. Yang kalau di segi ini. Kemudian segi lain kita juga nanti ke depannya kita aja seperti misalnya yang kemarin kejadian tentang catat meter dan sebagainya, kita kan akan sudah menerapkan dengan teknologi WhatsApp itu sehingga masyarakat tidak terlalu mahal kan mengirim foto dan mengirim angkanya kepada suatu sistem kita yang diolah langsung, nanti itu diverifikasi, setelah verifikasi yang kita rasakan benar maka terbit rekening, kira-kira begitu. Jadi inovasi-inovasi kita tujukan memang untuk bagaimana melayani dengan cepat. Ke depan juga kita akan meluncurkan new mobile. Di sini akan ada beberapa fitur-fitur yang betul-betul bisa bermanfaat dengan satu genggaman saja di pelanggan kita. Contohnya misalnya kalau pelanggan perlu untuk membayar rekening, mengetahui rekeningnya dan sebagainya, itu bisa dengan lihat di gadget aja. Menurut informasi yang saya dapat. Aplikasi gitu ya Pak ya? Aplikasi ya, kayak aplikasi yang lain untuk aplikasi memudahkan pelayanan gitu. Pak, kalau misalnya ada warga yang sudah melakukan semuanya nih, sudah foto tagihan meter, pemakaiannya juga, udah gini, tapi kok tetap ngerasa tagihan yang ditagihkan kepada pelanggan itu tetap lebih besar daripada pemakaian yang mungkin dia rasakan. Itu tentu akan ada proses verifikasi dan sepertinya kalau misalnya memang ada warga yang beneran protes dan akhirnya terbukti mungkin pemakaiannya tidak sebesar itu, bisa ada kemungkinan kayak refund gitu nggak Pak? Pasti refund Pak. Caranya kita gimana, juga Pak? nggak main-main, kita cek. Caranya kan datang ke kantor saja, melaporkan atau ke 123 kita cek, kemudian kita datang dia buat ini, kemudian kita verifikasi di lokasi. Ada petugas kita kan banyak Pak, petugas kita datang, udah oke ya, tinggal kita buatkan rekening perubahannya, tinggal yang sisanya kita kembalikan uangnya. Atau nanti kalau dia nggak mau dikembalikan Pak, sudahlah Pak, biar untuk mengkompensasi untuk pembayaran saya ke depan. Sehingga itu masih dikurangi nanti ke depan, tinggal pelanggan choice aja bagaimana. Nah, berarti juga ada kemungkinan refund ya Pak? Ya refund, bukan kemungkinan Pak, kalau memang betul-betul kita salah kita kembalikan, bukan uang kita kok.